Gaat echt goed, man. Misschien is dit wel een van de beste start, man. Padahal belum resmi dinaturalisasi, pemain keturunan Sunda ini sudah berani ngomong timnas Indonesia seperti alle wedstrijden vol minuten gemaakt. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang perkuat timnas Indonesia. Mengerikan. Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan timnas pusat di Euro 2024 terhenti di semifinal. Respons positif Shin setelah timnas Indonesia telan kekalahan pertama. Para pemain yang melawan China kemarin ya sebenarnya sangat baik. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Padahal belum resmi dinaturalisasi, pemain keturunan Sunda ini sudah berani ngomong timnas Indonesia seperti PSSI dan Shin Tae-yong terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan performa dari timnas Indonesia, salah satu cara dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Setelah diperkuat Jai Itzes, Mees Hilgers, Hom Haye hingga Martin Paes, Shin Tae-yong masih terus berburu pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Terbaru ada Kevin Dix yang kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat ini. Selain Kevin Dix, sejumlah nama pemain keturunan pun kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya, Mauro Zijlstra, penyerang milik FC Volendam yang memiliki darah Belanda Sunda. Tampil apik bersama NEC Nijmegen U21 pada musim lalu, Mauro Zijlstra kabarnya memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada musim lalu, bersama NEC Nijmegen U21, Mauro tampil beringas dan sempat menjadi top skor dengan koleksi 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga. Mauro Zijlstra dikenal sebagai pemain yang punya kekuatan dalam hal kecepatan, penyelesaian akhir, naluri, pergerakan serta tubuh yang atletis. Memiliki tinggi 187 cm, Mauro dinilai memiliki gaya bermain seperti Dusan Vlahovic dan Robert Lewandowski. Kabarnya, pihak PSSI sendiri sudah mulai menghubungi Mauro Zijlstra setelah mengetahui penampilan apiknya dengan NEC Nijmegen U21. Jadi semenjak mereka, PSSI, tahu saya memiliki darah Indonesia. Ya, saya mendapatkan banyak pesan, dan tentu saja kamu harus menunjukkan kemampuanmu di klub. Dan akhirnya ada seseorang dari PSSI yang mengirimi saya pesan bahwa mereka tertarik pada saya sebagai pemain, kata Mauro Zijlstra dikutip dari kanal YouTube Gole Studio. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen. Dan jika semua lancar, saya akan segera terbang ke Indonesia, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Mauro juga mengatakan banyaknya pemain keturunan di dalam skuad Garuda membuat timnas Indonesia semakin kuat. Indonesia adalah negara sepak bola yang besar dengan penggemar yang luar biasa. Raksasa yang sedang tidur sebenarnya, Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia, ujar host Gole Studio. Tentu karena orang-orangnya, energi positifnya stadion yang mampu menampung 80.000 orang itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi anak kecil. Jadi saya sangat bersemangat, balas Mauro. Semakin banyak nama besar yang bergabung dan pemain Belanda juga memberikan pengaruh pada tim ini. Anda melihatnya dari hasil 0-0 lawan Australia dan 1-1 lawan Arab Saudi. Masa depannya cerah, saya yakin itu, ujar Mauro bangga. Diketahui jika Mauro Zijlstra memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Namun sejak lahir Mauro sudah tinggal di Belanda. Ja, ik wil er één assist. Zo. Ja, dat gaat echt goed, man. En misschien is dit wel een van de beste starten van mijn carrière. Oké, dat is mooi. Je hebt al alles gespeeld, alle wedstrijden vol minuten gemaakt. Ja, ik heb alles 9 minuten gespeeld, man. Dat is wel goed. Ik ben gewoon topfit, zeg maar. Dus dat is wel mooi. Wat heb je van de trainer gehoord van je performance tot nu toe? Ja, mijn trainer, ja, die is wel tevreden. Gewoon over mijn spel. En ja, ik ben gewoon iemand die gewoon wel echt voor de doel zorgt. Ik heb volgens mij
één iemand anders heeft de andere doelpunt gescoord. Oké. Met de rest heb ik bijna alles zelf gescoord. Dus Dat is tof, man. Ik hoop ook dat je in de toekomst voor Indonesië veel doelpunten kan prikken. Als ja, zeker. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang perkuat timnas Indonesia. Mengerikan. Media Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Primeur mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, ditulis Voetbal Primeur. Sejatinya tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Primeur, Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald di atas. Oma is, die beneden in de lobby staat te wachten en ja, het blijkt familie te zijn en dat is leuk om te ontmoeten natuurlijk. This is my grandson, is a good grandson. Okay, Jairo, you must good football. I hope you you can play with Ruud Gullit and Van Basten. Okay, veel bedankt. Bahrain ogah lawan timnas Indonesia di SUGBK. Media Vietnam sebut negara presiden AFC itu penakut. Permintaan Bahrain kepada AFC dan FIFA agar pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di tempat netral telah menjadi sorotan Asia. Baru-baru ini, BFA tidak mau bertandang ke markas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta karena alasan keselamatan. Pasalnya, BFA mengaku menerima banyak fitnah, hinaan, hingga ancaman pembunuhan di akun media sosial BFA maupun akun personal pemain. Alhasil, mereka mengajukan perpindahan venue karena merasa tidak aman jika laga digelar di Jakarta. BFA juga mengajukan komplain atas perilaku supporter timnas Indonesia di media sosial yang menyasar pemain hingga petinggi di jajarannya. Sebelumnya, PSSI telah merespons pernyataan BFA. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulinga menegaskan pihaknya akan menjamin keselamatan dan kenyamanan tim Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Kami akan membuat surat ke AFC yang menyatakan bahwa pertandingan tetap fair di Jakarta. Kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan tim Bahrain sebagai tamu, kata Arya. Sementara AFC baru-baru ini mengeluarkan pernyataan akan menanggapi permintaan Bahrain. Tapi menurut AFC, permintaan itu akan didiskusikan terlebih dahulu dengan FIFA dan PSSI. Polemik ini pun telah menjadi perhatian di luar Bahrain dan Indonesia. Salah satunya adalah media Vietnam, Bongda 24. Dalam pemberitaannya media Vietnam itu bahkan memberi judul menohok terkait permintaan negara presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa tersebut, timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, tulisnya. Jika benar-benar tidak mau melawan timnas Indonesia di SUGBK, Bahrain terancam sanksi FIFA. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah.
Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan Timnas Pusat di Euro 2024 terhenti di semifinal. Timnas Belanda belakangan dapat julukan Timnas Pusat dari fans di Indonesia. Setelah Indonesia yang terhenti di semifinal Piala Asia U23 2024, nasib serupa dialami Belanda di Euro 2024. Tentu ada alasan mengapa fans Indonesia memberi julukan Timnas Pusat kepada Belanda. Salah satunya adalah karena banyak pemain berdarah Belanda di skuad Timnas Indonesia. Tom Haye dan Sandy Walsh pernah bermain untuk Belanda pada level usia. Kini, pada level senior, keduanya bermain untuk Timnas Indonesia. Darah Belanda juga ada pada tubuh Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang kini jadi andalan Indonesia. Jadi, itulah salah satu alasan munculnya julukan Timnas Pusat untuk Belanda. Nasib Timnas Pusat di Euro 2024. Perjalanan di Euro 2024 bisa dibilang sangat berliku. Memulai turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Polandia, Belanda kemudian imbang lawan Prancis dan kalah dari Austria di lanjutan grup D. Bermodal 4 poin, Der Oranje hanya bisa finish posisi ketiga klasemen grup D. Namun, Belanda cukup beruntung karena bisa lolos ke 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Situasi yang dialami Belanda mirip dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status salah satu peringkat ketiga terbaik fase grup. Di Euro 2024, Belanda kemudian menang atas Rumania, 16 besar, dan Turki, 8 besar. Tim racikan Ronald Koeman lantas bersua Inggris pada babak semifinal. Belanda kalah dengan skor 2-1, dan langkah mereka terhenti. Ikuti jejak Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia dan Belanda punya kesamaan nasib untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 dan Euro 2024 yakni lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Nah, uniknya lagi, perjalanan Belanda di Euro 2024 terhenti di semifinal, sama dengan nasib Indonesia di Piala Asia U23 2024. Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Pada ajang Piala Asia U23, Indonesia diperkuat beberapa pemain berdarah Belanda seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Nathan Choyaon, dan Ivar Jenner. Sementara, di Euro 2024, Belanda diperkuat pemain berdarah Indonesia yakni Tijani Rejders. It's amazing to see that the fans in Indonesia support us like that, and that the song is that famous that it reached out all the way to Indonesia, and I think that it's our job now to learn them the lyrics as well. But thank you for the support. Respons positif Shin setelah Timnas Indonesia telan kekalahan pertama. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mencoba merespons kekalahan dari Cina dengan cara positif dan bertekad bangkit pada laga-laga selanjutnya. Kekalahan dari Cina merupakan hasil negatif pertama Timnas Indonesia pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya Jai Itzes CS meraih 1 poin dalam 3 laga melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Shin menilai masih ada harapan terbuka kendati kalah dari Cina pada matchday keempat di Qingdao. Terlepas dari kekalahan, para pemain melakukan yang terbaik, kami bermain bagus dalam laga ini. Kekalahan, ini bukan akhir. Jadi kami akan bersiap untuk pertandingan selanjutnya sehingga kami bisa menunjukkan performa yang lebih baik lagi, kata Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kata-kata Shin ada benarnya. Timnas Indonesia masih akan menjalani 6 pertandingan lagi, namun tidak ada laga mudah dan persaingan semakin alot. Saat ini tim Merah Putih menempati peringkat kelima dengan 3 poin. Untuk sementara Timnas Indonesia tertinggal 1 poin dari Arab Saudi dan Bahrain yang ada di peringkat 3 dan 4, serta hanya unggul selisih gol dari Cina yang menempati posisi juru kunci. Dalam kesempatan yang sama, Shin juga mengakui tekad Cina meraih kemenangan lebih besar dibanding anak asuhnya. Level konsentrasi pemain Timnas Indonesia juga disoroti pelatih asal Korea Selatan itu. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang, dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami, ujar Shin.
Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, ya ucapnya menambahkan. 뭐 선수들 중국 경기 잘했기 때문에 비록 뭐 숟가락 졌지만 경기 내용이나 이런 부분에 있어서 월등히 잘해서 뭐 크게 기죽지 않고 다음 경기 또 나와서 중국 경기 발행 경기는 우리 홈에서 하니까 무조건 이길 수 있게끔 준비할 것이다. Pada pemain ya melawan China kemarin ya sebenarnya sangat baik. Walaupun skor kita kalah, tetapi secara isi pertandingan sangat baik. Jadi tidak ada yang ciut sama sekali. Apalagi pertandingan berikutnya lawan Bahrain sama China itu di home kita. Jadi akan mempersiapkan tim agar kita bisa mendapatkan kemenangan.